Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi, siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita mendengarkan bagaimana pemazmur memberikan perintah kepada orang-orang yang ada di sana waktu itu untuk bersikap rendah hati. Orang-orang yang rendah hati perlu mencari Tuhan agar hatinya tetap hidup. Hal ini sesuai dengan tanggapan yang dibacakan dalam bacaan pertama, terutama tentang Musa yang memanggil umat Israel untuk mendengarkan apa yang dikatakan Musa kepadanya. Musa tetap menjadi tangan kanan Allah, menjadi perpanjangan Allah untuk menyampaikan sabda Allah sendiri.
di mana Musa memperingatkan mereka untuk tetap mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu tidak perlu jauh-jauh datang ke langit sehingga kita tidak dapat mencapainya. Atau pergi ke tengah laut sehingga kita bertanya siapa yang dapat mengambil suara Tuhan untuk kita. Sabda Tuhan, suara Tuhan ada dalam hati kita. Kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu dalam hati kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Kristiani, kita dapat menjalaninya dengan baik. Maka seringkali kita diajak untuk bermenung, untuk memeriksa batin kita. Apa suara Tuhan bagi saya? Apa yang dapat saya lakukan dan dapat saya ambil dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya? Kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap tugas yang kita kerjakan. Dan kita yakin bahwa Tuhan menuntun kita, menuntun langkah kita, dan memberikan suara yang baik dalam perjalanan hidup kita. Terkadang kita mengalami kesulitan, terkadang kita mengalami tantangan, bahkan terkadang kita mengalami masalah yang mungkin bagi kita tidak ada jalan keluarnya. Di saat situasi seperti ini, kita diajak untuk mencari suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan yang muncul dalam diri kita, dalam hati kita. Dan kita diajak untuk melaksanakan suara Tuhan itu sendiri. Maka yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ini, kepada umat Israel yang berkumpul waktu itu, juga menjadi wejangan bagi kita bahwa suara Tuhan dapat kita temukan dalam diri kita. Maka mari kita juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam setiap situasi yang ada dalam diri kita. Sehingga Allah sendiri yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana peristiwa atau perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan yang sering kita dengar, bahkan perumpamaan ini sering menjadi bacaan bagi kita untuk melihat siapakah sesamaku manusia. Ada beberapa tokoh yang disampaikan, yang dimunculkan dalam perumpamaan ini. Yang pertama tentang penyamun, yang kemudian merampok harta si pencuri. Yang kerjanya untuk mengintai apakah ada korban yang lengah dan dapat dirampas hartanya. Kemudian adalah seorang yang dirampas atau bisa disebut juga sebagai korban. Korban di sini mereka bukan hanya dirampas hartanya, tetapi juga dipukuli sehingga tidak berdaya. Bahkan untuk melawannya pun dia tidak bisa. Di situasi yang demikian, di situasi yang terburuk, ada beberapa orang yang lewat di sampingnya. Ada 3 tokoh juga yang disampaikan. Yang pertama adalah seorang imam yang kemudian turun melalui jalan itu. Ketika melihat orang itu, dia terus berjalan. Seorang imam waktu itu pada zaman Yesus tidak bisa menyentuh darah atau orang-orang yang sudah meninggal karena mereka akan menjadi najis dan kemudian tidak bisa memimpin peribadatan. Dan ketika melihat korban yang demikian, dia tetap saja lewat. Begitu juga ada seorang Lewi yang kemudian ketika melihat orang itu, ia pun tetap melewatinya. Akan tetapi, kita melihat ada seorang Samaria yang baik hati, yang sedang melakukan perjalanan. Orang Samaria bagi orang Yahudi adalah orang yang sudah
bercampur dengan etnis lain sehingga mereka tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Bahkan menjadi suatu masalah bagi mereka ketika mereka berhubungan dengan orang Samaria. Tetapi diperlihatkan bahwa orang Samaria inilah yang kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak melihat perbedaan yang ada di antara mereka. Orang Samaria ini tidak membedakan dari mana seorang korban ini berasal. Tetapi karena belas kasihan, dia dapat memberikan pertolongan kepada si korban yang kemudian merawatnya sampai tuntas. Orang Samaria memberikan pertolongan dengan belas kasihan. Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan, tetapi dalam menjalankan suara Tuhan itu, mari kita juga berjalan dalam belas kasihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dia tidak peduli dari kelompok mana korban itu berasal. Dia tidak peduli apakah dia orang Samaria atau bukan. Tetapi dia merasa bahwa korban itu adalah sesama manusia. Mengajak kita semua untuk berefleksi, untuk merenungkan siapakah sesamaku manusia di dunia ini. Apakah hanya orang-orang yang berada dengan kita? Apakah hanya orang-orang yang ada dalam gereja saja sesamaku manusia? Melalui perumpamaan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk melihat orang lain juga, meskipun dia bukan dari kelompok kita, memandang orang lain sebagai sesamaku manusia. Kita diajak untuk berbelas kasihan juga kepada mereka yang menjadi korban, yang tidak mendapatkan belas kasihan orang lain. Kita diajak juga untuk menuntun mereka, memberikan pertolongan, hadir bersama mereka, meskipun dia bukan dari kelompok kita. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dapat menuntun kita kepada jalan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebagaimana dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menggambarkan Kristus yang adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Lewat peristiwa atau lewat pelajaran yang diberikan oleh Kristus, kita mengenal adanya Allah. Kita melihat adanya Allah yang hadir dalam Kristus sendiri, yang memberikan belas kasihan kepada semua orang. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita belajar mendengarkan suara Tuhan yang berdasarkan pada belas kasihan, sehingga kita dapat melihat sesama kita manusia, meskipun mereka bukan dari kelompok kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,